Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, ikhwah sekalian, siswa kelas 11 ya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Walaupun hari ini mungkin tidak secara langsung ya, tidak secara langsung seperti biasa melalui Zoom. Nah, tapi mudah-mudahan ya tetap bisa menjadi tambahan ya ilmu bagi kita. Nah, jadi kita lanjutkan pelajaran kita di sini. Ya, kita masuk kepada siklus Carnot ya, siklus Carnot. Nah, kita mau murojaah sedikit ke belakang ya. Apa saja yang sudah kita pelajari? Nah, kemarin kita sudah mempelajari dua pembahasan pokok. Apa itu? Hukum termodinamika yang pertama dan hukum termodinamika yang kedua ya. Termodinamika itu apa artinya? Termo ya panas. Termo ya suhu ya. Nah, dinamika gerakan. Nah, artinya ini ada gerakan ya dari panas yang berpindah. Nah, jadi hukum dari panas yang berpindah itu sendiri ada dua. Yang pertama ada hukum pertama ya termodinamika, yaitu apa? Panas yang ditambahkan pada suatu sistem ya sama dengan perubahan energi internal ya sistem tersebut ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem ya. Contohnya kemarin ruangan yang dipanaskan kemudian panasnya dialirkan untuk menggerakkan mobil mainan ya yang ada di ruangan sebelah. Nah, seperti itu. Ya, ingat saja ya tentang pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin ya. Tapi itu hukum pertama termodinamika. Kemudian ya, tentunya rumus-rumusnya tidak kita bahas lagi ya karena sudah kemarin ada isobar, ya isochor, ya isotermik ya. Nah, kemudian di sini ada hukum termodinamika yang kedua ya. Hukum termodinamika yang kedua, yang pertama adalah mesin kalor ya. Mesin kalor. Apa itu mesin kalor? Mesin panas. Nah, itu sederhananya ya. Mesin panas, mesin yang memanfaatkan energi panas ya. Baik. Apa bunyinya? Nah, di sini hukum termodinamika terbagi menjadi dua ya. Yang kedua terbagi lagi jadi dua. Yang pertama termodinamika untuk mesin panas, yang kedua termodinamika untuk mesin dingin ya, mesin pendingin. Nah, kalau yang mesin pemanas gimana? Mesin panas yang bekerja secara siklis tidak mungkin tidak menghasilkan efek lain selain menyerap panas dari tandon dan melakukan sejumlah usaha yang ekivalen ya. Nah, seperti itu. Jadi yang mana? Ya perlu diingat yang A ini saja yang diingat ya. Yang A ini yang diingat. Nah, berikutnya ya. Pada mesin panas ya, kita juga membahas tentang efisiensi ya. Apa itu efisiensi ya? Yaitu adalah perbandingan antara usaha yang dilakukan ya terhadap panas yang diserap ya. Nah, jadi efisiensi 100% itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Efisiensi 100% itu tidak mungkin. Pasti ada energi yang terbuang ya atau terserap menjadi ke tandon dingin seperti itu ya. Nah, kemudian refrigerator atau mesin pendingin ya, mesin pendingin. Nah, gimana hukum termodinamika kedua untuk mesin pendingin? Sebuah refrigerator tidak mungkin bekerja secara siklis tanpa menghasilkan efek lain di luar serapan panas dari benda dingin ke benda panas. Sama seperti tadi ya, efisiensinya tidak mungkin 100% ya. Tidak mungkin 100%. Akan tetapi di sini cara kerjanya dibalik ya, dibalik cara kerjanya. Nah, sudah kemarin ya kita jelaskan dengan video juga. Nah, Nah, sekarang ya, rumusnya sudah belum ya kemarin ya? Belum sepertinya ya. Nah, kita bahas sedikit rumusnya. Perhatikan skema sebuah refrigerator ditunjukkan yang ini ya 9.6.
Hukum kedua untuk refrigerator merupakan hasil perumusan Clausius. Berdasarkan hukum ini, kita tidak mungkin mendinginkan rumah kita tanpa ada usaha yang dilakukan. Usahanya apa kemarin? Energi, listrik, ya, dan lain sebagainya. Ya, usaha dapat berasal dari listrik atau tenaga yang lain. Nah, lihat ini, CP, ya, sama dengan QD per W, ya. CP sama dengan QD per W, ya. Nah, tape. Nah, bila digunakan gas ideal ya sebagai zat kerja, kita bisa menyatakan koefisien performansi ya. C itu koefisien performa ya, atau performa itu maksudnya kemampuan kerja ya, kemampuan kerja dari suatu alat ya. Nah, apa itu C? C itu ya, CP itu sama dengan QD per QP kurang QD. Ingat ya. Nah, ini bisa ditulis ya, bisa di pause terus ditulis nih rumusnya ya. QD ya, kalor dingin ya pada tandon dingin dibagi QP ya, kalor pada tandon panas. Berapa suhunya? Dikurang dengan QD, suhu pada tandon dingin. Afan, energi kalor ya, energi kalor pada tandon dingin. Bisa juga ditulis sama dengan TD per TP kurang TD ya. TD itu apa? Suhu tandon dingin ya. TP itu apa? Suhu tandon panas. Nah, seperti itu. Kalau Q satuannya joule energi ya, energi kalor. Kalau T satuannya Kelvin ya. Nah, sekarang kita baca sini. Semakin besar nilai CP. CP tadi apa? Koefisien performansi ya, performa. Semakin besar nilai CP, semakin baik ya refrigeratornya. Ya, performanya atau kerjanya semakin bagus ya. Maksimal dia dalam bekerja. Berarti hasilnya semakin efisien ya. Nah, semakin efisien. Nah, hukum kedua termodinamika untuk refrigerator yang menyatakan koefisien performansi tidak mungkin tak berhingga. Ya, hingga ya karena W tidak mungkin nol ya. W tidak mungkin nol. Itu maksudnya yang mana? Yang ini maksudnya ya. Rumus 26 ini ya. Rumus 26 ini ya, W di bawahnya kalau kita buat 0 kan QD dibagi 0. Semua yang dibagi 0 hasilnya tak terhingga, itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin performanya tak terhingga ya. Nah, nggak mungkin ya, pasti ada nanti penurunan performa. Manusia saja seperti itu ya kan. Nah, mungkin usia 20, 40, wah performanya bagus, kerjanya bagus, tapi semakin lama semakin turun ya, semakin melemah. Ya, alat elektronik juga seperti itu, performanya nanti semakin turun, semakin tahun semakin menurun. Awal beli ya kecepatannya tinggi, kerjanya bagus ya. Semakin digunakan, semakin rendah, lama-lama rusak ya, seperti itu. Jadi tidak mungkin performanya bagus terus, nggak ada alat yang seperti itu ya. Nah, alat yang seperti itu tidak ada. Nah, apalagi buatan manusia ya. Nah, ada usianya ya, ada ajalnya, nah, ada batasannya ya, ada batas usianya. Baik. Nah, peralatan yang merupakan refrigerator misalnya lemari es dan pendingin ruangan AC ya, air conditioner. Pada lemari es, bagian dalam lemari es berlaku sebagai tandon dingin dan udara luar berlaku sebagai tandon panas. Lemari es mengambil kalor dari lemari es, dari dalamnya diambil panasnya, diserap dan mengalirkan kalor ke udara di sekitar lemari es, dibuang ke keluar. Agar lemari es dapat mengambil kalor diperlukan usaha. Nah, kemarin sudah ya kita jelaskan bahwasannya ya, mesin pendingin itu ya, dia bukan menghasilkan usaha, malah dia membutuhkan usaha. Harus ada energi listrik misalnya, apalah yang membuat dia bisa berfungsi ya, bisa membuat dia bekerja. Tapi kalau mesin panas ya, dia malah bisa memberikan energi. Dipanaskan aja mesinnya, panasnya ini bisa digunakan untuk menghasilkan ya manfaat yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ya.
Agar lemari es dapat mengambil kalor diperlukan usaha. Usaha pada lemari es berasal dari listrik, ya. Tenaga listrik melakukan usaha sehingga kalor dapat mengalir dari tandon dingin ke tandon panas, dibuang ke luar, ya. Contoh lain adalah pendingin ruangan, ya, pendingin ruangan. Bagian dalam ruangan berlaku sebagai tandon dingin dan bagian luar ruangan berlaku sebagai tandon panas, ya. Jadi masangnya jangan terbalik, ya. Masangnya jangan terbalik. Nah, tandon panasnya yang di luar rumah, ya. Tandon dingin yang di dalam. Nah, seperti itu. Nah, jadi udara yang di dalam itu dibuang keluar, ya. Nah, suhunya buang keluar, dialirkan keluar. Mesin panas mengalirkan panas dari tandon dingin ke tandon panas, ya. Nah, atau dari dalam ruangan ke luar ruangan dengan melakukan usaha pada sistem. Usaha berasal dari tenaga listrik juga, ya. Nah, hukum termodinamika yang kedua menunjukkan sifat alam kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ini kayaknya kemarin sudah, ya. Oh, ini sudah, ya. Maafan. Ya, lupa Ustadznya. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita murojaah sedikit, ya. Nah, jadi hukum termodinamika yang kedua menunjukkan sifat alam kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ya. Baik. Nggak apa-apa, ya, tadi murojaah, ya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu siklus Carnot, ya, atau mesin Carnot, ya. Mesin Carnot. Baik. Nah, kita telah mempelajari, ya, mesin panas dan mesin pendingin, refrigerator, ya. Pada mesin panas kita tidak mungkin didapatkan efisiensi 100%, nggak mungkin, ya. Tidak mungkin semuanya menjadi energi. Berapa efisiensi maksimum yang mungkin dicapai? Nah, perhatikan di sini. Sadi Carnot, ya. Sadi Carnot 1796, ya, lahirnya meninggalnya 1832. Baik. Menyatakan mesin Carnot tidak ada mesin yang bekerja di mesin Carnot, apa itu? Tidak ada mesin yang bekerja di antara dua tandon panas yang tersedia yang dapat lebih efisien daripada mesin reversible yang bekerja di antara kedua tandon tersebut, ya. Nah, apa ini maksudnya mesin reversible? Nah, kita coba baca, ya. Kita baca sekali lagi. Tidak ada mesin yang bekerja di antara dua tandon panas yang tersedia. Ada dua tandon panas yang tersedia, ya, yang dapat lebih efisien. Ini nggak bisa lebih efisien, ya, daripada mesin reversible yang bekerja di antara kedua tandon tersebut. Nah, sekarang kita lihat apa itu mesin reversible. Untuk mengalirkan kalor dari tandon panas ke tandon dingin dikerahkan usaha. Nah, ya, untuk mengalirkan kalor dari tandon panas ke tandon dingin dikerahkan usaha. Carnot mengusulkan mesin kalor yang dapat bekerja secara siklis dan dapat dibalik. Nah, dapat dibalik. Kalau tadi kerjanya satu arah, ya, mesin pemanas saja, pemanas terus, ya. Dapat dipanaskan, dapat energi, pakai. Panaskan, dapat energi, pakai. Nah, seperti itu. Atau yang kedua, ambil energi listrik, ya, gunakan untuk menghasilkan dingin. Ambil lagi energi, gunakan untuk menghasilkan dingin. Nah, sekarang gimana kalau dia reversible? Dia itu bisa dibalik kerjanya. Perhatikan di sini, yang dapat bekerja secara siklis dan dapat dibalik, ya, atau reversible. Suatu proses dikatakan dapat dibalik bila dapat kembali ke keadaan semula dengan lintasan yang sama. Proses ini terjadi dengan tidak ada energi mekanik yang hilang karena gesekan. Nah, tidak ada hantaran panas karena beda suhu. Dan sistem selalu pada keadaan setimbang. Nah, perhatikan di sini ada 3 variabel di sini, ya, 3 faktor. Nah, yang membuat kerja itu tidak efisien. Pertama, ya, adanya gesekan. Nah, ya, adanya gesekan itu membuat kerja tidak efisien. Nah, contoh misalnya, ya, kita, ya, menaiki sepeda motor, ya. Nah,
sepeda motor kita ini sudah bahan bakarnya sudah dipanaskan ini ya, tinggal digas saja ya. Nah, mana yang lebih efisien, lebih kencang ya kerjanya antara sepeda motor yang satu ya, dia apa namanya? Remnya ya, remnya itu lengket, yang satu remnya lengket. Nah, digas terus ya. Dengan yang satu lagi kondisinya bagus ya, remnya itu nggak lengket ya, dilepas dia terlepas ya, kalau ditarik dia baru ya mengatup. Nah, seperti itu. Nah, tentunya yang lebih efisien kerjanya, yang lebih kencang kalau dibawa ya motornya tersebut adalah yang remnya tidak lengket. Kenapa? Karena kalau yang lengket ya gesekannya besar ya, dia menghambat. Nah, menghambat dia. Nah, semestinya dia kerjanya bisa maksimal ya, tapi di sini tidak maksimal jadinya karena gesekannya besar ya, seperti itu. Nah, tape. Nah, suatu proses dikatakan dapat dibalik bila dapat kembali ke keadaan semula ya. Proses ini terjadi dengan tidak ada energi mekanik yang hilang karena gesekan. Itu syarat yang pertama ya. Tape. Yang kedua, tidak ada hantaran panas karena beda suhu dan sistem selalu pada keadaan setimbang. Ya, kita ulangi. Ya, tidak ada energi mekanik yang hilang karena gesekan. Mekanik itu gerakan, ya. Gerakannya jadi hilang karena gesekan. Yang tadinya bisa kencang jadi lambat. Nah, karena besarnya gesekan. Nah, kemudian syarat berikutnya tidak ada hantaran panas karena beda suhu. Ya. Kemudian sistem selalu pada keadaan setimbang. Ya, sistem selalu pada keadaan setimbang. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ini nggak apa-apa, teori dulu ya, teori dulu. Mungkin nanti pertemuan berikutnya baru kita pakai video, nanti kita coba untuk jelaskan videonya ya. Siklus kerja mesin Carnot ditunjukkan pada gambar 9.8. Proses yang terjadi berupa siklus yang disebut siklus Carnot ya. Nah, mesin Carnot itu tadi mesin yang ada dua pemanas, kemudian ada satu yang reversible. Nah, ini diharapkan bisa membuat suatu siklus yang bekerja terus-menerus ya. Nah, siklus ini disebut dengan siklus Carnot. Nah, keadaan satu, ini agak rumit memang ya. Nah, jadi bismillah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya ya. Nah, keadaan satu, siklus dimulai dari titik A. Proses dari titik A ke titik B dengan pemuaian isotermal. Isotermal apa? Suhunya sama, di kedua tandon suhunya sama ya. Pada suhu TP tertentu terjadi serapan panas. Panas diserap dengan proses isotermal sehingga proses dapat dibalik tanpa melanggar hukum kedua termodinamika ya. Nah, hukum kedua termodinamika tadi apa? Untuk pemanas ya apa? Ya, Ustaz kok nanya ya? Ini kan offline ya. Nah, ya, jadi hukum kedua termodinamika itu adalah pada saat tadi ya, mesin pemanas itu dia seperti ini ya, siklis. Nah, tapi tidak menghasilkan efek lain selain menyerap panas dari tandon. Nah, ya, jadi selalu ada panas yang diserap ya, dan panas yang menjadi energi. Nah, jadi ini tetap ada ya, tetap ada, tidak menyalahi hukum termodinamika yang kedua, tetap ada menjadi energi ya. Nah, tenaga dalam sistem tidak berubah. Nah, ada tenaganya tetap ya, tidak berubah. Sistem melakukan usaha ketika menuju ke titik B. Kalor yang diserap semua menjadi tenaga. Kalor yang diserap semua menjadi tenaga. Nah, ya. Kita lihat ini A, gambarnya ini A ya. Nah, satu mana tadi? Keadaan satu, ini ya, A ke titik B. Nah, itu ada ekspansi isotermal, ekspansi adiabatik. Adiabatik kemarin sepertinya sudah ya, proses adiabatis ya. Nah, kita langsung aja ke rumusnya nanti ya. Keadaan 2, proses dari titik B ke titik C ya. B ke titik C adalah proses adiabatik ya, atau tidak terjadi pertukaran panas ya. Tidak terjadi pertukaran panas atau isotermal ya.
Apabila prosesnya perlahan-lahan sehingga selalu seimbang, proses ini juga reversible. Suhu akan turun menjadi TD. Kita baca dulu ya. Keadaan 3, dari titik C ke titik D terjadi proses pemampatan isotermal. Usaha dilakukan pada gas dan panas QD dilepas ke tandon dingin pada temperatur TD. Usaha yang dilakukan adalah, ini rumusnya ya. Kita lihat mana C. Ini C ya yang di bawah, naik dia suhunya ke atas. Jadi maksudnya ini dia turun ke bawah, suhunya semakin dingin ya. Dari B ke C dingin, C ke D panas, D ke A semakin panas. Kemudian nanti balik lagi seperti itu. Nah, inilah namanya siklus ya. Siklus yang A, B, C menurun. Menurun ini seperti mesin mesin pemanas ya. A, B, C, mesin pemanas. Kemudian C, D, A naik ke atas itu seperti mesin pendingin. Nah, jadi terus bekerjanya siklus. Nah, perputaran terus ya, tidak satu arah. Kalau tadi kan mesin pemanas satu arah, mesin pendingin juga satu arah. Kalau ini dia berupa siklus ya, yang terus menerus. Dari titik D kembali ke titik A terjadi proses pemampatan adiabatik. Tidak ada kalori yang dilepas maupun diserap. Usaha dikerjakan pada sistem. Usaha total ya adalah luasan di antara siklus tertutup atau daerah yang diarsir yang berwarna hitam ini ya. Q masuk kan, ini ada tanda panah ya. Nah, itu dia warna abu-abu ya. Efisiensi siklus ini adalah ya apa ini? N apa kemarin? Eta ya. Eta sama dengan 1 dikurang QD per QP. Nah, baik. Efisiensi maksimum sebuah mesin panas adalah efisiensi mesin Carnot ya. Mesin yang memiliki efisiensi yang lebih besar dari mesin ini akan melanggar hukum termodinamika yang kedua. Ya. Baik. Apa tadi termodinamika yang kedua? Bahwasannya seluruh tidak mungkin panas yang dialirkan itu seluruhnya menjadi energi, tidak mungkin. Pasti ada yang terbuang, ada yang diserap ya, ada yang menjadi energi, bercabang dua. Seperti itu ya. Baik. Nah, ini mungkin kita masuk ke soal ya, contoh soal di sini. Kita tutup dengan contoh soal ini. Insyaallah minggu depannya kita lihat ya video kerja dari mesin Carnot. Nah, sebuah mesin uap bekerja di antara tandon panas 127 derajat Celcius dan tandon dingin 0 derajat Celcius ya. Nah, perhatikan mesin uapnya punya 2 tandon ya. Nah, ada tandon panas dan ada tandon dingin. Berapa efisiensi maksimum mesin ini ya? Efisiensi maksimumnya tadi perhatikan, efisiensi maksimum itu berarti efisiensi mesin Carnot. Efisiensi maksimum sebuah mesin panas adalah efisiensi mesin Carnot. Nah, jadi kalau mau ditanya berapa efisiensi maksimumnya, gunakan rumus hukum mesin Carnot. Nah, itulah efisiensi maksimum. Tapi kalau kita hanya ingin lihat ya efisiensi sekedarnya saja, bukan kemungkinan ini semestinya alat ini bisa maksimalnya segini. Nah, enggak, kita cuma mau lihat efisiensi yang sedang berlangsung ini sekian. Nah, kita pakai rumus efisiensi yang pertama, yang ini. Nah, ini ya. Nah, itu dia. Ada W per QP, ya. Nah. Baik. Nah, ya rumusnya agak sama ya, tapi yang tadi ada W per QP. Nah, ini ya 1 kurang QD per QP sama dengan 1 kurang TD per TP ya. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini. Penyelesaiannya diketahui TP ya suhu tandon panas 127 ini ya, salah ya, bukan 127 derajat Celcius. Nah, ubah ke Kelvin tambah 273. Jadinya berapa? 400 Kelvin.
Ya, tandon dingin, ya, tandon dingin bersuhu 0 derajat Celcius berarti 273 Kelvin. Sudah? Nah, tinggal dimasukkan saja. Nah, kan pengaplikasiannya mudah, ya, rumusnya mudah insyaallah ya. Perhatikan satuan suhu dalam SI adalah K, Kelvin. Jadi ubahlah selalu satuan dalam suhu menjadi Kelvin. Efisiensi mesin Carnot, nah gampang ya, eta sama dengan 1 kurang TD per TP sama dengan 1 kurang 273 per 400 sama dengan 0,32. Ubah jadi persen, 0,32 sama dengan 32 per 100. 32 per 100 sama dengan 32%, ya. Jadi efisiensi maksimum mesin, ya, mesin tersebut kalau mau tahu maksimumnya adalah 32% saja kemampuannya, ya. Nah, seperti itu. Taib. Nah, barakallahu fikum, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Ya, ini pelajarannya memang harus bertahap ya. Nah, masih banyak lagi ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa kita pelajari dan kita pahami ya. Taib, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.